Seberapa menyeramkannya kanker, saat ini sudah hadir di studio kami. Ada Dr. Samuel dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga ada Ibu Dewi Julita dari Survivor Cancer Information and Support Center. Selamat pagi. Selamat pagi. Dok, tadi kita melihat bersama-sama pendapat dari masyarakat yang sangat takut terhadap penyakit yang satu ini. Sebenarnya boleh dijelaskan sedikit, kanker secara garis besar itu seperti apa, Dok? Ya. Kanker secara garis besar itu adalah suatu penyakit yang disebabkan, kalau kita bilang sebab nih, saya harus agak hati-hati karena kanker itu faktornya multifaktor. Jadi terutama oleh perubahan genetik ya dan environment, lingkungan. Itu kedua itu yang mengarah ke kanker. Adapun kanker itu punya suatu perjalanan yang disebut multi-step progression ya. Nah, multi-step ini yang kita akan gambarkan bagaimana stadium-stadium itu sampai dari stadium nanti awal. Jadi kanker secara garis besarnya memiliki sesuatu faktor risiko yang mengarah ke penyebab kanker muncul, dan ada tadi multi-stage progression, jadi secara tahapan-tahapan sehingga kanker itu punya stadium. Jadi sebetulnya jangan dibilang menakutkan, justru dia punya stadium, dan di negara kita itu masih dikelompokkan dalam penyakit kronis, penyakit tidak menular. Jadi bukan penyakit yang seperti jantung gitu ya. Memang kalau itu ada serangan itu kan menakutkan, tapi kanker memang orang bisa menakutkan. Ada satu kalimat ya yang itu dibuat Duratran dalam tulisan yang menyala dengan lampu. Cancer just a word, ya, not a sentence. Ya. Artinya ya itu hanya syllable dari satu kata, bukan satu kalimat. Kalimat kita bukan kutukan, bukan suatu hukuman gitu ya. Jadi jangan takut dengan kanker. Oke, Dr. Samuel, sebentar. Nanti kita akan sambung lagi. Tapi kami juga akan mengundang Anda berpartisipasi di 295461188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek, dan 021295461189 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan Anda bisa berpartisipasi langsung untuk silakan bertanya kepada Mbak Dewi nanti juga dengan atau ke Dr. Samuel. Silakan dokter. Mungkin yang kedua saya juga ingin tahu sebenarnya apakah kanker ini bisa sampai benar-benar hilang atau benar-benar disembuhkan sih, Dok, sebenarnya? Penyembuhan kanker itu ada hubungan dengan stadiumnya. Kita menyebut sembuh ini memang suatu kata yang sulit. Di dalam kanker kita nggak menyebut sembuh, tapi survive. Masih seperti Mbak Dewi ini disebut survivor ya. Jadi kita hitung, karena kanker itu penyakit kronis, hitungnya 5 tahun. Kalau lewat 5 tahun itu disebut sembuh, quote and quote. Artinya kita secara ini bebas kanker, tapi ada beberapa kanker yang masih mungkin bisa berkembang. Jadi kalau dibilang kanker bisa sembuhkan, itu persentase dari harapan hidup, atau yang kedua adalah disease free, bebas dari penyakit. Itu adalah pada stadium awal itu hampir seperti orang sehat yang kemungkinan risiko itu hampir sama ya. Jadi stadium awal maka bisa disembuhkan. Oke, dokter. Kalau dari Bu Dewi, pertama kali didiagnosa saat itu ceritanya bagaimana, Bu? Di stadium berapa? Diagnosa kanker yang pertama kali itu tahun 97. Waktu itu saya kena kanker tiroid. Kanker tiroid itu juga udah stadiumnya lanjut ya, Dok ya. Jadi stadium 3A dan jenisnya papiler. Waktu itu saya masih usia 26 tahun, jadi langsung pada waktu memang terdiagnosa langsung tiroid, saya langsung ambil tindakan medis ya. Jadi saya langsung operasi, dan setahun kemudian saya langsung ablasi. Alhamdulillah 7 tahun saya bersih dari kanker tiroid, tapi tahun 2005 saya kena kanker baru, yaitu kanker payudara. Dan saat itu stadiumnya di awalnya mungkin stadiumnya pada waktu saya terdiagnosa itu masih belum masuk ke lanjut ya, tapi waktu itu saya menunda pengobatan. Jadi pada waktu saya diminta langsung tindakan untuk operasi, saya nggak mau, saya mundur dan saya mencari pengobatan alternatif. Tetapi kondisi bukan malah membaik, malah memburuk. Dan stage-nya tuh langsung naik 3B ya, Dok ya. Dan itu hanya saya menunda 5 bulan karena waktu itu saya usia muda. Jadi saya kena kanker payudara tuh usia 33 tahun. Pada saat itu Mbak Dewi sudah memiliki putra atau putri? Sudah. Jadi waktu yang kanker tiroid, anak saya yang besar itu baru 1,5 tahun. Pada saat yang kanker payudara, saya habis
melahirkan dan habis menyusui ya. Jadi anak saya yang kedua itu baru 1,5 tahun juga, gitu loh. Dan waktu itu saya pikir kan itu air susu ya, air susu yang tidak keluar. Jadi ya maksudnya saya hanya mendengarkan mitos-mitos gitu loh, kan dalam arti. Jadi saya tidak langsung ke pengobatan dokter, saya mencari pengobatan lain. Akhirnya bukan malah membaik, dan malah memburuk dan stage-nya juga naik jadi 3B. Dan waktu itu pun dokter sudah menyampaikan ya, Dewi hati-hati dengan kekambuhan karena kamu datang ke saya kan sudah stadium lanjut. Jadi saya benar-benar harus kontrol terus ya dok ya. 3 tahun kemudian pada saat saya kontrol saya ketahuan kanker saya menyebar di paru. Tapi pada waktu itu saya udah nurut apa kata dokter Samuel, Dewi kemo, saya langsung kemo lagi. Alhamdulillah bersih, tapi 7 bulan kemudian ya dok, kanker saya nyebar di otak, yaitu di cerebellum. Dan pada waktu itu pun saya juga pokoknya saya udah nurut sama dokter Samuel ya, apa kata dokter Samuel, pokoknya yang penting kamu semangat Dewi, kamu semangat, kita cari pasti ada jalan untuk pengobatan. Akhirnya saya mengambil jalan operasi ya dok ya, operasi untuk pengambilan cairan, dan setelah itu melangkah untuk penyinaran ya dok, stereotaktik. Terus saya langsung kemo oral, jadi kemo seloda ya, itu 3,5 tahun. Jadi dari 2009 terakhir saya kemo oral itu di Agustus 2012. Alhamdulillah sampai saat ini saya kontrol terus dan alhamdulillah hasilnya bagus ya dok ya. Saat ini berarti sudah 17 tahun sebagai 17 survivor. tahun sebagai survivor cancer. Dan Ibu Dewi kan mungkin tergolong di sini orang yang kuat, dan Ibu Dewi juga mengerahkan kekuatan Ibu Dewi di dalam Cancer Information and Support Center. Boleh diceritakan sebenarnya apa yang dilakukan di dalam CISC ini? Nah, awalnya saya bergabung dengan CIC itu karena pada saat saya terdiagnosa payudara itu kan saya mendapat informasi yang salah. Saya mencari suatu organisasi atau komunitas di mana sih, karena saya merasa tuh kok kalau di lingkungan saya tuh sendiri gitu loh ya, tidak ada teman dan kayak terpuruk sekali. Akhirnya saya menemukan diajak teman saya bergabung dengan CSC. Pada saat saya masuk CSC ternyata saya tidak sendiri gitu. Dan di sana benar-benar kita kok saya justru tidak parah-parah banget seperti yang saya rasakan kalau saya di rumah ya, di sendiri. Akhirnya di situ saya bergabung dan di situ pun di CSC itu pun kita saling support, memberikan semangat, dan kita pun mendapatkan ilmu, ya nggak? Oke. Ilmu yang seperti Baik Mbak Dewi, itu. nanti kita sambung lagi karena sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dengan Halo, siapa di mana selamat langsung? pagi. Ya, selamat pagi. Silakan pertanyaannya. Ingin ke Ya. Mbak Dewi atau ke Dr. Samuel? Ya, udah semua bisa. Ini mau nanya begini Bu, Pak. Pernah saya punya anak sakit kanker sampai meninggal. Sekarang saya mau nanya lagi nih, pencegahan supaya kita tidak dapat penyakit kanker seperti anak saya gitu. Apa solusinya untuk pencegahan? Oke, terima kasih Bapak. Iya. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi disebut anak saya kira usianya masih muda. Kita kenal usia muda atau usia dini itu kena kanker memang lebih agresif ya, memang ganas tapi lebih agresif. Nah, kalau ditanya soal pencegahan, memang kira-kira sudah ada 10 tahun kita ini berkembang apa yang disebut cancer prevention. Itu diawali dari penemuan genetik ya, adanya genetik yang mutasi itu jadi mutan berubah itu, sehingga itu bisa dikenali lewat pemeriksaan darah, jadi genetic test, sehingga itu bisa dicegah. Kita juga tahu cukup jadi marak beritanya tahun lalu ketika Angelina Jolie, satu selebriti yang merelakan dirinya di mastektomi ya, bilateral dua-dua, di mana dia belum kena kanker, itu dicegah. Tapi pencegahan itu memang banyak ya, kanker seperti tadi saya sebutkan, karena ada multi-step progresi yang berkembang secara multi-step, kita bisa lihat bahwa dari situ banyak hal-hal yang terlibat faktor-faktornya, yaitu faktor-faktor tadi bisa dalam darah, kemudian pemeriksaan. Pemeriksaan itu kalau yang paling simpel ya pemeriksaan kalau tadi kankernya kalau kanker payudara ya ada namanya sadari, yaitu bisa periksa sendiri. Kemudian juga ada yang dalam kanker itu ada suatu sifat yang disebut age specific incident. Jadi
usia itu menentukan. Hampir semua kanker tuh usianya itu makin tua, makin meningkat angka kejadian. Ini menentukan sekali. Tadi usia muda lebih cenderung itu sesuatu kanker yang genetik ya, maka itu lebih ganas. Nah, yang ada yang menurun justru ada yang kanker anak, misalnya kanker pada Wilm tumor, pada ginjal, kanker osteosarkoma, atau yang datar kanker tiroid seperti Mbak Dewi tadi. Kita sambung lagi sebentar ya dok ya, karena sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya ke dokter Samuel atau ke Mbak Dewi? Pak, saya mau ngasih pendapat ya Pak ya. Itu kalau menurut saya, kanker ataupun sakit penyakit apapun itu Pak, itu karena ada dendam. Karena ada amarah yang disimpan selama bertahun-tahun itu loh Pak. Nah, cara untuk menyembuhkannya, melepaskan pengampunan Pak. Kalau melepaskan pengampunan, Tuhan pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Dan kita pun akan sembuh dengan sendirinya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kita akan menanyakan selamat Pagi. pagi kepada dokter, apakah benar mungkin ada faktor psikologis yang mempengaruhi tumbuhnya kanker? Saya menghargai statement Bapak tadi, pendapat Bapak. Namun demikian tema hari ini ya, ini Hari Kanker Sedunia, itu justru kita ingin istilahnya debunk myth, itu debunk tuh expose kita keterbukaan terhadap penyebab kanker. Mitos-mitos tadi. Ini salah satu mitos ya. Jadi kita tentunya kita harus jelaskan ke masyarakat, sosialisasikan tentang mitos-mitos. Banyak sekali mitos. Tahun lalu kita juga berkumpul dalam wadah survivor, kita menyampaikan lewat survivor ini sampaikan tentang mitos-mitos ini. Dan mitos itu ada 10 mitos ya tahun lalu. Nah, tahun ini tampaknya ini masih kuat, jadi masih mengulang tahun yang lalu. Jadi ini salah satu mitos ya. Maaf ya Pak ya, jadi memang psikologi memang ada peran, tetapi bukan termasuk suatu faktor penyebab ya, ada perannya. Kalau untuk Mbak Dewi sendiri, apa nih kegiatan hari ini nih, bertepatan Hari Kanker Sedunia? Kebetulan kegiatan hari itu padat sekali ya, kita CIEC. Kita juga kerjasama dengan rumah sakit RSCM dan RSKD ya. Kita serentak untuk membagikan informasi, terus membagikan bunga, sosialisasi untuk cancer. Itu yang utama tuh kita di Bundaran Senayan dan Patung Tani, terus di RSCM, terus di rumah sakit Darmais, dan kita juga nanti kita membagi makanan ya untuk para pasien radioterapi di RCM, dan siang nanti kita juga ke rumah sakit MRCC yang di Semanggi, dan itu juga untuk kita juga datengin ke kamar-kamar untuk pasien-pasien. Dok, maksud saya Mbak Dewi, kalau misalnya ada mungkin dari penonton kami yang memang ingin menghubungi CISC, harus kemana? Bisa menghubungi nomor telepon ke 0811 855 5450, atau bisa buka di websitenya CISC ya, di http cancerclubcisc.wordpress.com. Mungkin ada yang Mbak Dewi ingin sampaikan, mungkin ada penonton di rumah yang mungkin juga sebagai penderita kanker seperti layaknya Anda Mbak Dewi. Kanker bukan berarti mati, ya enggak? Kanker bukan berakhir hidup kita gitu loh. Jadi bagi para pasien kanker itu harus semangat. Yang penting adalah hidup berkualitas, hidup bersemangat, dan berdamai dengan kanker. Seperti buku yang Anda bawa? Iya, ini kita buku CISC. Makanya kita berdamai dengan kanker. Ini kita para survivor CISC, kenapa kita bisa terus survive? Karena kita memang hidupnya berkualitas ya dok ya. Kita hidup berkualitas, bermanfaat, dan berdamai dengan kanker. Itu moto kita. Terima kasih banyak Ibu Dewi dan juga Pak Dokter. Semoga hari ini juga bisa tersosialisasi dengan baik dan masyarakat bisa mengetahui lebih dalam mengenai penyakit kanker ini.